Assalamualaikum teman-teman, dan salam sejahtera ya buat semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu belajar cara membuat pola kerah ya. Belajar cara membuat pola kerah tanpa potongan ya. Jadi antara kaki kerah dan daun kerah itu menyatu, tidak dipotong. Dan kerah ini biasanya dipakai untuk anak-anak kecil ya, anak sekolah tingkatan SD atau TK atau yang belum sekolah sekalipun. Nah, di sini saya akan menggunakan ukuran untuk anak SD ya dengan lingkar kerah 32 ya. 32. Dan adapun teman-teman yang mau bikin yang lebih kecil itu tinggal disesuaikan aja. Yang jelas diukur dulu untuk lingkar kerahnya biar nggak bingung ya. Biar nggak bingung diukur dulu untuk lingkar kerahnya. Nah, cara mengukurnya seperti ini. Nah, setelah kita ukur baru kita membuat pola. Gitu ya. Nah, langsung aja ya. Nah, pertama kita bikin garis dulu ya. Kita bikin garis bawah. Nah, selanjutnya dari garis bawah ini kita ukur ke atas ya. Ini 7 cm, teman-teman. Terus kita garis. Nah, terus selanjutnya kita akan mencari untuk seperdua ya, atau separuh dari lingkar kerah. Di sini lingkar kerahnya adalah 32, maka seperduanya atau separuhnya adalah 16 ya. 16. Nah, terus kita garis seperti ini. Nah, ini adalah as untuk ini ya, untuk panjang kerahnya ya, 32. Jadi teman-teman kalau mengukur ini ya, kalau bikin kerah itu 32 itu adalah ukuran daun kerah. Jadi andaikan ya ada pelanggan datang membawa ukuran baik anak kecil maupun dewasa ya, kalau untuk mengukur kerah itu yang kita ukur adalah daun kerahnya ya, jangan kaki kerahnya. Kalau kaki kerahnya kan ada tambahan buat kancing dan lubang kancing. Nah, itu jangan itu yang kita ukur, tapi yang kita ukur adalah daun kerahnya. Biar nanti ketika dipasang itu bisa pas ya. Jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini kita kasih namanya, sudut-sudutnya ya. Kita kasih nama, ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, dan ini sudut D. Jadi AB adalah garis atas, CD adalah garis bawah. Terus selanjutnya dari garis CD ini ya, atau dari garis bawah ini kita naikkan 3 cm. Kita naikkan 3 cm, terus kita garis. Nah, ini jadilah garis, kita kasih namanya EF ya. Ini garis EF. Nah, garis CDEF ini adalah apa namanya, kita bikin untuk kaki kerah ya. Jadi kaki kerahnya kita bikin 3 cm. Adapun mau dibikin lebar ya disesuaikan aja dengan anaknya. Kalau anaknya besar artinya SD tapi badannya udah besar, itu bisa kita tambah, kita bikin 3,5 cm. Jadi tapi standarnya kita bikin 3 cm aja. Adapun untuk yang lebih kecil itu bisa kita kurangi ya. Ini sekali lagi ini bukan patokan baku, tapi bisa dikurangi, bisa ditambah gitu ya. Nah, selanjutnya dari garis CD ini ya, dari garis CD ini kita turun ya, turun, kita tambah setengah senti. Kita bikin garis lagi setengah senti. Jaraknya dari CD ini kita turunkan setengah senti ya, jaraknya setengah senti gitu aja. Nah, selanjutnya, nah untuk ini kita proses akan bikin untuk kaki kerah dulu ya. Nah, terus selanjutnya dari garis ini, garis ke atas ini, dari garis B, F, D ini ya, untuk bagian yang baru kita bikin setengah senti ini kita masukkan 4 cm. Masuk 4 cm ya. Kita garis. Nah, ini 4 cm. Kita kasih nama D ya, ini D1 ya. D ke D1. Ini masuk 4 cm. Nah, 4 cm ini dapatnya dari mana? 4 cm ini dapatnya dari 32 ya, 32 untuk lingkar kerah ini dibagi 8 ya. Ini rumusnya dibagi 8 ya. Berapapun lingkar kerahnya dibagi 8,
hasilnya berapa, terus kita masukkan ya, dari garis lurus ini kita masukkan. Nah selanjutnya dari garis DF ini ya, dari garis DF ini kita tambah 2,3 ya, 2 cm, 3 mili. Ini juga bukan baku ya, ini bisa kita tambah 2 cm setengah, atau mungkin bisa kita kurangi jadi 2 cm. Ini selera ya, selera. Tapi standarnya atau kita bikin pantesnya gitu ya, kita kurangi dari 2 cm setengah, karena kalau 2 cm setengah kelihatannya terlalu maju gitu ya. Nah ini penambahan buat kancing dan lubang kancing. Nah selanjutnya dari garis ini CD ini, garis yang ini ya, sisa ini kita naikkan ya, kita naikkan 1 cm ke atas, naik 1 cm. Nah sekarang kita akan membentuk untuk kaki kerah yang bagian bawah ya. Dari garis yang naik 1 cm ini akan kita hubungkan ke garis D1 yang masuk 4 cm dari DB ini ya, akan kita hubungkan. Diperhatikan cara garisnya ya, seperti ini, sedikit dipelengkung ya, jangan lurus dan jangan juga terlalu melengkung. Nah seperti ini. Nah selanjutnya dari D1 ini akan kita hubungkan ke ini, ke C ya. Tapi di sini garis yang keluar 1 cm akan setengah cm ya, maaf. Yang turun setengah cm ini akan kita hubungkan ke garis awal, yaitu garis C. Nah, dengan cara seperti ini ya. Kita cari pasnya. Dan ini jangan sampai patah ya. Kebalik ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini ini jangan sampai jangan sampai sudut dia ya. Di sini ini jangan sampai sudut, kita bentuk biar tidak patah. Nah seperti ini. Nah setelah terbentuk seperti ini, kita akan membentuk untuk daerah ini ya. Ini kita kira-kira aja ya, kita kira-kira pantasnya seperti ini. Terus ini dari sudut kita garis seperti ini. Nah ini untuk yang bagian lidahnya ini, kalau saya bilang lidah ya, atau tempat kancingnya ini dibentuk seperti ini, atau juga mungkin bisa dibentuk opal bundar gini bisa ya. Ini selera, ya, sekali ini selera. Nah selanjutnya ini ya, untuk kaki kerahnya sudah jadi bentuknya seperti ini. Ini kaki kerahnya ya. Sekarang kita akan proses membentuk daun kerah ya, daun kerah. Nah terus langkah pertama membuat daun kerah ini, dari garis AB ini ya, kita naikkan 1 cm. Naik ya 1 cm seperti ini. Terus kita hubungkan seperti ini ya. Nah terus dari garis ini ya, dari garis yang ke bawah ke atas ini, untuk bagian atas ini kita keluarkan 1 cm, keluar ke sini ya 1 cm ya. Silakan dipahami aja pelan-pelan. Nah terus dari yang keluar 1 cm ini kita hubungkan ke sudut ini ya, dengan cara menggunakan garis seperti ini ya, atau dibikin lurus juga bisa. Dibikin lurus juga bisa, sekali lagi ya, tidak melengkung kayak gini juga bisa. Nah ini cuman selera aja ya. Terus langkah selanjutnya, dari sudut ini akan kita hubungkan ke garis AB. Nah, sedikit dipelengkung ya, seperti ini. Kita cari pasnya di mana. Nah seperti ini ya. Nah ini ya teman-teman, untuk pola pembuatan kerah ya, tanpa sambungan sudah jadi. Nah sekarang ini akan kita potong ya. Nah ini cara motongnya, tinggal ikuti garis aja ya, artinya tidak perlu dikasih kampuh. Nah nanti ketika kita udah lem di kain, nah baru kainnya itu yang kita kasih kampuh. Untuk ininya, untuk polanya ini, setelah kita potong di kain keras tidak perlu kasih kampuh. Nah ini ya, kita potong.
Nah, seperti ini ya teman-teman, hasilnya kurang lebihnya ya. Apabila kurang rapi, dirapikan dari daerah mana yang kurang rapi, seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, hasilnya untuk pola kerah tanpa sambungan. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa ya di like apabila teman-teman suka, dan apabila ada yang belum bisa dipahami silahkan dipertanyakan di kolom komentar. Dengan senang hati insya Allah akan saya jawab. Sekian, kita jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya.